Direktur Utama Bank Sumsel Babel Ahmad Syamsuddin bersilaturahmi dan sekaligus sosialisasi kredit usaha rakyat KUR ke paguyuban bakso Solo Berseri di RM Ayam Bakar dan bakso Pak Tris di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang, Selasa 7 Maret 2023. Dalam kunjungan ini, Direktur Bank Sumsel didampingi beberapa staf dan jajaran. Kunjungan disambut antusias oleh pengurus dan anggota paguyuban bakso Solo Berseri. Direktur Utama Bank Sumsel Babel melihat proses pembuatan bakso dan juga diskusi tentang bagaimana bisa usahanya naik kelas dan maju bersama Ketua Paguyuban Bakso Solo Berseri, Pujimin, dan owner bakso Pak Tris Reno. Nanti insya Allah kalau ada berita kasih nanti Pak Reno sebagai ininya sebagai apa namanya yang kita ini kita sampaikan. Ya teman-teman, terima kasih nih ada Pak Tugiri, Pak Reno dan teman-teman semua paguyuban yang hadir. Ini salah satu contoh Pak Reno ini yang kita sebut UMKM naik kelas. Dulu mikro ya dapat ya 50 juta, kemudian meningkat menjadi 100 juta di batas mikro, sekarang sudah masuk ke kecil sekitar 500 juta gitu kan. Kita kan sekarang ini tinggal nanti kalau ininya bisa berkembang terus, bisa punya cabang yang mudah-mudahan bisa meningkat menjadi kredit menengah. Nah itu kalau kredit menengah itu sudah pakai dasi itu. Jadi sudah sampai ini. Nah ini ada teman-teman nih dari wartawan gitu ya. Mudah-mudahan besok ini. Boleh ceritakan Pak Tugimin dulu, Pak Reno ceritakan Pak ya. Pak Reno ceritakan dulu terkait dengan kok bisa naik ini, bisa dari 50, 100 sampai 500 sekarang. Ceritakan nanti itu Pak Tugimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selama bantu dari Bank Sumsel ini awalnya kan dari 55 kemudian yang tambah lagi 50 itu bentuknya seperti apa Pak? 50 itu bentuknya seperti apa? Begini, masih biasa? Belum kayak ini, belum. Oh. Masih biasa, kosong. Tanahnya tanah apa ini? Tanah sewa? Alhamdulillah sendiri. Wih, keren. Terus? Tapi waktu dekat itu langsung ngajukan kaji di rumah itu ya, makanya saya hampir total. Sehari berapa kalau sekarang ini? Omset sehari penjualan berapa sehari? Apa? Semuanya untuk total keuangan. Keuangannya sudah 20 sama ini. Wih, Total luar biasa. kalau hari malam minggu lebih. Malam minggu 61 nggak usah ceritain lebih. Ya. Mudah-mudahan tetap bisa mengatur ya. Nah ke depan gimana cita-citanya nih? Depan ini insya Allah ya, nanti habis lebaran mau bangun sebelah. Ruko sebelah? Masih ada satu bangun. Oh, mau berapa? Ruko lagi? Ini seperti ini? Oh, oke. Katanya ini nambah menu. Mau menu apa? Oh, seafood. Tapi bakso dengan seafood nggak berantem ya? Aman ya? Antara seafood sama gulai kambing. Oh, seafood gulai kambing. Antara itu nanti. Ya. Mungkin nanti akan meningkat ya perkiraan kita ya pada saat puasa. Puasa itu biasanya orang tuh penuh ini. Saya yakin lah penuh ini sampai sholat tarawih pagi itu pasti penuh ini. Nah, Pak Tugimin ini ketua kelompok ini, dia kepala ketua umum. Paguyuban bakso. Kelompok udah ketua umum nih, udah umum sekarang ini. Paguyuban bakso. Paguyuban bakso. Masukannya berapa Pak Tugimin sekarang? Anggota? Alhamdulillah syukur bahwa sekarang ini sudah hampir 800 lebih. setelah kita bergabung dengan Bank Sumsel, alhamdulillah mulai meningkat setiap bulan nambah.
berapa sekarang ini Pak yang anggotanya nambah lagi sekarang enggak? Terus nambah 12. Jadi yang baru mendapatkan dana dari Bank Sumber baru sekitar 112 atau 111 gitu. 111, 112, 111 ya. Ya. Nilainya berapa total Pak? Ya, tahap pertama 50. Ya 50, nanti kalau misalnya kita lakukan bersama dengan Mas Rino tadi untuk penambahan modal, untuk rehab dan untuk cari tambang. Kalau misalnya berubah, ya mungkin nambah berubah gitu. Totalnya berapa? Total kredit? 12,5 aja. Berapa? 12,5 M. Totalnya kreditnya itu 12,5 M. Total semuanya. Bisa dibayangin kalau yang nolnya itu diganti bakso itu berapa banyak bakso dibuat itu. Ya 12,5 M. Dan kredit permasalahannya 0. Kredit permasalahan 0. Itu kita harus bersyukur dan tepuk tangan untuk kelompok ini. Kiat-kiatnya apa Pak Tugimin bisa mengontrol semua anggota? Saya betul dari apa? Pak kelompok ya. Maju kereta api ke masa rumah, mungkin sekarang masuk 5. Itu semuanya ada korlap ya. Ya, ada. Kelompoknya. Kalau Pak Rino ini maju ketua. Mas di pusat atau Mas di Baju? Iya. Oh, merangkap. Dapat tambahan gaji dong, Pak. Merangkap. Ya. Nah, gimana Pak? Kalau misalnya dia kadang-kadang orang nanya ya ke saya ya, Sam katanya gitu. Kalau kelompok itu ya, kok bisa langgeng gitu ya? Kelompok bisa langgeng. Apa sih yang membuat kelompok itu langgeng? Terima kasih Pak. Jadi saya dipercaya karena untuk bertanggung jawab kepada kita yang informasi dan dapat kelompok masing-masing tanggung jawab itu. Jadi kita bisa mengontrol untuk ke depan karakter dan ininya Pak. Jadi biar tahu dengan kelompok masing-masing. Itu Pak. Jadi tinggal laporan gimana Pak? Ini gimana? Ya dari Mas Anda gimana? Bapak itu ya, cekinnya lanjutkan. Kalau misalnya ada ini ya, misalnya ada anggota nih yang sudah dapat 50 gitu. Kemudian anggota ini tiba-tiba malas angsurnya gitu atau kadang-kadang lupa gitu. Gimana Pak Tegimin? Alhamdulillah. Ada yang malas, ada yang lupa. Oh, ada pun yang lupa. Biasanya gimana ngingetinnya? Ya kita selalu kontrol Pak. Oh, kontrol. Ya, kegiatan arisan, tabungan. Oh, tiap arisan tabungan pas arisan itu seminggu sekali? Ya, Tiap kelompok seminggu sekali. Ya. Berarti diingetin itu ya, Pak? Ya. Ya, kamu bayar loh, kalau enggak kamu kirimkan surat yasin tuh, gitu ya? Kota temannya ada? Ya. Itu yang membuat. ya masih Pak, tapi tidak terlambat sekali. Ya. Kita selalu mengingatkan setiap minggu. Kalau sebulan sekali Pak itu di sekretariat itu semuanya kumpul di rumah. Ya. Mengingatkan lagi. Hanya saya yang kita juga ya. Ingat wanita itu Oh, wanita yang kedua ya. Itu. Nah, jadi udah sampai sekarang baru satu masa yang malam naik terus Pak. Nah, yang menarik ya, saya kemarin ke Pak Tugimin itu kita cerita di rumah ya Pak Tugimin ya. Pertama, beliau tuh kadang-kadang mendatangkan dari Solo ya, baru-baru usahanya ada pakai ini, ada pakai dorongan ya, awal-awal ya. Itu baru itu namanya itu pas masuk itu apa namanya dimatrikulasi ya. Di ini dulu apa namanya kalau di kuliah itu di mapras dulu ya dorong gitu ya. Kalau yang dorongan itu berapa biasanya kalau kita ini lihat absennya mereka? Ya, berapa dulu? 5 juta ya? Per harinya? Iya. 5 juta, bayangin tuh. Oh. Kalau dicuci sampai bersih berapa? Itu setelah ini kan ya ada apa bikin daging gitu kan ya. Ya Pak, ya. Jadi kalau anggota gulbakan itu kalau kita itu 50 berapa? Gayanya duluan, tapi hasilnya Oh. gitu.
Gaya boleh dorongan, Gaya gitu. aslinya ruko. Jangan-jangan nanti saya berpindah sebagai tukang bakso. Setelah dorongan meningkat menjadi kios. Nah, kiosnya tuh yang tadi yang Marjianto yang 50 gitu ya. Tadinya dorongan, karena kita pengen ada warung, satu. Lagi yang misalnya spot yang agak mewah, mungkin lain lagi kan. Nah, Ibu, apa yang mau disampaikan Ibu ini? Karena cuma satu-satunya yang cantik di sini di kelompok ini. Gimana Ibu? Bersyukurnya sama Allah. Tapi kita minta bantu juga. Nah, Bang Sumsel itu punya produk yang baru, yaitu sebagai agen laku pandai. Jadi agen laku pandai itu adalah salah satu tambahan dari Bank Sumsel Bubble, yaitu Bapak atau Ibu bisa menjadi tangan kanan kami dalam menjual produk-produk perbankan. Jadi nanti di anggota pun kalau mau ambil uang atau membuat tabungan bisa melalui agen. Bisa tabungannya ya datanya ya mungkin sampai 2 jutaan gitu kan. Dan bisa ngambil ini juga, ngambil uang. Misalnya ada anggota. Oh, boleh tuh dicoba agen aku pandai Bu. Nah, agen aku. saya di bagian Alpen di lantai 8. Oh, oke. Oh iya. Yang kedua kelompok lagi. Oh, Pelaju. Coba di Pelaju bikin agen laku pandai gitu di situ. Kalau kita mau top up kalau telepon itu bisa dari situ. Nah, sekali top up itu dapat fee. Iya, kalau tukang misalnya itu yang dorong yang bakso itu kali Pak mulai ada layanin nasabah mau top up pulsa Pak, oh bisa Pak mau bayar ini Pak, oh bisa nah, itu yang kita inikan itu bisa juga gitu. Ban. Kalau ada protes kita kumpul. Lanjut aman ya? Aman Pak. ATM tol tunai. Kayak di Pelaju ini kan ada cabang yang bisa kasih, tapi ATM tol tunai coba dicatat deh, itu nanti kita coba lihat. Kalau Bapak sih kalau misal lagi rame mau setor, telepon dia Pak. Kadang-kadang Bang Beripe Masukin gitu? Bisa. Bisa kan? Terima kasih Pak dukungannya. Nanti saya foto saya kirim ke Bu Dua. Banyak yang melakukan, tapi sampai sekarang cair. Ini ada orangnya Pak, tanya Pak kenapa ini, ada 2 nih orangnya nih. Atau Kenapa tuh? karena tambahin atau gimana, jadi masalah terkepalanya. Atau harus diomelin gitu kan ya. Jadi yang cuma masalah ya, sampai sekarang cair. protes kemarin kan yang baru itu enggak sekarang udah Oke. boleh saja Pak dalam lagi dagang saja. Boleh. Ya. Ini Pak Valentine. Hah? Minggu ini Juni? Minggu ini Pak. Minggu ini? Ya Juni. Ini kan baru udah ini. Lebaran lewat. Udah modal. Karena Lebaran ini pusatnya kalau kita lihat ya, saya baru ya lihat-lihat lah, observasi ya. Sekarang udah mulai orang numpuk-numpuk minuman, ya biskuit, makanan kering, mereka udah mulai stok nih gitu. Ya bakso pun kita kadang-kadang kita sama, kita stok gitu kan. Bahkan 2 kali malah. Iya, biasanya tuh kalau Lebaran itu akan ke tempat, kemudian juga bersama-sama makan apa namanya
bahasa nah itu apa namanya pempek. Nah, kadang-kadang butuh juga ada tidak lainnya bakso. Gitu. Sekarang banyak Saya tuh masuk. kalau lebaran kalau pesan satu orang seperti itu harus Oh gitu. Sekarang tuh banyak lebaran yang pakai bakso. Gitu ya. yang Jawa harus pesan bakso. Rata-rata. Arisan. Katanya kan itu bukan yang di Prabu Buli, Pak. Yang apa? Yang di Indralaya atau itu? Kendalanya sudah Pak? Sudah. Sudah. Iya, biar dekat di sana. Bagi-bagi lah. Kemarin pun saya lihat juga makan di tempat Bupati Batu Raja, menu utamanya bakso. Ya, kita coba ini gitu. Nah, satu lagi pertanyaannya. Ini banyak ini pertanyaan ini. Gak apa-apa. Kecepatan. Ya, kecepatan. Ya, kalau misalnya nih ya, ditanya nih sama teman-teman, nah teman-teman wartawan mau nanya itu Pak, sambil mau makan mau nanya itu. Kira-kira challenge terbesarnya apa dalam usaha bakso ini? Tantangannya? Oh, persaingannya dengan siapa Pak? Kawan-kawan itu lah. Oh, harga daging naik. Kan Bapak bisa bikin kalau daging bisa MOU dengan apa supplier daging gitu kan ya. Tapi intinya bisa kita bisa tangani lah ya. Dengan begini naik kan satu lantai, taruh mau beli lagi ke sana kan, mau naik, udah beli? Tinggal bangun aja. Tinggal bangun aja, kalah kantor kita ini. Kantor kita beli belum tentu setahun sekali. Tinggal nunggu izin dah. Lebaran. Lebaran ya. Bangunnya minta izin juga. Insya Allah kita dibangun. Ya teman-teman yang mau nanya silakan. Ya mau nanya, jangan nanya resep baksonya ya. Kasih kok Pak di Belanda. Oh tinggal kasih ya. Memang BBM siap. Kalau mau belajar langsung sama Ya. Dari mana? Bukan dari Jawanya Pak. Yang penting pengen bikin bakso, saya akan jadi. Satu-satunya apa Bapak? Gimana kecilin Pak? Oh gitu ya. Tahu ya. Gambarnya dikecilin. Kandra ya. Kamu udah punya lapak bakso katanya. Oh iya. Tapi GCG-nya jaga dong. GCG-nya dijaga ya. modern Pak. Ini yang model, jadi nggak perlu terjun langsung. Oh, Ramuan. Jadi anggota dong berarti. Buat saya Pak ini, Apa? jangan dipindahkan aja. Kalau pindahkan begitu aja terus Pak. Iya, benar aja Pak. Ya, kasihan Pak gitu. Kan dia juga mau jadi virus Pak. Iya. Harus dipindahkan. Naik jabatan tuh di mata Naik jabatan tidak jangan pindahkan. Ini betul. Ya sudah nanti selama saya di sini analis terus. Kalau udah boleh naik jabatan waktu susah gitu. Naik jabatan kayak Pak Fadil beda. Bisa kita semuanya. Alhamdulillah syukur ada gantinya banyak. Dilihat dari kejawaan dan lainnya. Ada yang mau tanyain? Silakan mau tanya. Iya. Pak, ini kan kita melakukan pembinaan ada 47 bakso. Iya. Ada berapa sih dari bakso itu melakukan pembinaan kepada perusahaan ini? Apanya? Ada berapa jumlahnya? Jumlahnya kan tadi anggotanya kan 500-an ya, 400-an. Ya kita lakukan pembinaan seperti ini gitu loh. Tapi kita nggak datang kalau teman-teman yang ini kalau misalnya ada acara arisan mereka datang pembinaan. Tapi yang membina sebenarnya kalau Pak Tugimin ini nggak perlu dibina lah, karena kita yang perlu dibina sama beliau gitu. Karena beliau sudah paham. Jadi kalau kita cuma kasih memang pendekatannya beda dengan yang tadi kita dasangi ya. Nah, kita ini sekarang bukan pembinaan yang di sekarang ini permodalan. Karena beliau sudah pembinaan, beliau ahli buat baksonya, prosesnya, macam-macamnya. Kalau bahasa kerennya bisnis modelnya dia udah dapat. Begitu dengan teman-teman, sudah di kopi keberhasilannya dari yang prosesnya pun ada tingkatannya, ada didorong lapang sampai bikin kafe seperti ini ya. Begitu.
Nah, kemudian yang kedua, beliau juga pemasarannya sudah dapat, begitu kan. Pak Edo ini kan tingkat terus ya Pak Edo ya, tingkat terus dari sini ke sana gitu. Dan masing-masing punya segmen pasar yang berbeda-beda. Pak Wido juga punya pasarnya juga, macam-macam yang berbeda-beda. Jadi dari 3 hal itu ya sekarang tinggal yang kita bantu adalah pendanaan. Yang kedua yang kita bantu tadi mengenai sertifikasi halal gitu kan ya, mungkin juga BPOM kebersihan gitu kan, itu yang kita perlu bantu gitu kan. Nah ini yang kita perlu terus kembangin. Bakso itu di mana-mana orang cari yang klasik gitu kan. Kadang-kadang ada bakso isinya mercon di dalamnya, pasti makan meledak gitu. Tetapi yang tetap dicari adalah bakso yang klasik gitu ya. Yang klasik itu yang biasa gitu ya. Berat, daging gitu. Dan semuanya bakso sama, cuma yang kadang-kadang yang membedakan variasinya sama senyum yang melayaninya. Nah, itu yang kadang-kadang membedakan gitu ya. Pelayanan. Ada lagi? Nah, sertifikasi halal itu Pak ya. Yo. Yang kata Bapak tadi, saya kan bagian dari mereka juga sebenarnya. Oh, Di bagian? forum kuliner. Oh. Nah, ada sertifikasi halal itu yang harus. Yang paling utama bakso ini kan penggilingan. Iya. Nah, Boleh minum dulu ya? boleh, silakan Pak. Nah, tetapi di sini kan ada termasuk Pak Tugimin kan ada penggilingan. Bisa nggak di Pak Tugimin itu dibantu sertifikasi halalnya? Karena kemarin sempat bertanya tentang di Kementerian di Kemenak, Kementerian Agama Provinsi, itu salah satunya penggilingan Pak. Penggilingan itu takutnya pernah terjadi ada daging yang haram. Nah, bisa nggak di bakso ini salah satunya tempat Pak Tugimin itu dibuat sertifikasi halalnya, karena itu yang paling utama. Nah, yang lainnya sertifikasi halal dari sapi itu dari pemotongan hewan Pak. Oh, iya. Nah, itu rentetan yang takutnya nanti kita mengajukan sering ditolak. Ditolaknya dalam arti giling di mana? Kuto banyak. Ya. Nah itu gimana Pak ininya? Gimana ya? Dari Bapak, maksudnya buat Oke. ke penggilingan Pak Tugimin. Kebetulan ini saya Hidup Bakso Bubble merangkap Ketua MES, Masyarakat Ekonomi Syariah. Nah. Kita sudah ada penilai sertifikat halal dari kita, ada Bu Yayu, macam-macam Bu Ayu, dan macam-macam ya. Kemarin kita udah diskusi, kenapa kok yang sertifikat halal di bakso lama gitu. Ternyata ada beberapa proses kendala gitu kan. Satu-satu berapa? 350, banyak sekali, udah kalau misalnya 400 kali sekian gitu. Nah, saya bilang bisa nggak kita bikin sertifikasi halalnya mulai dari yang tadi penggilingan. Nanti Pak Tugimin mungkin bikin penggilingan Pak Tugimin atau pengiriman nikmat Pak Tugimin apa. Yang penting ada yang ownernya daripada yang bertanggung jawab dari penggilingan. Kan bakso itu ada yang dari awal sampai pembuatan dagingnya, di pengadukannya sampai penggilingannya itu dikerjakan end to end dari awal sampai penjualannya dilakukan sendiri gitu kan. Itu model pertama. Kalau model pertama ini kita sertifikasikan seperti itu, dari mulai bahan baku sampai dia jual dan bentuk bakso seperti ini gitu ya. Yang kedua penggilingan. Jadi ada bakso yang jualan baksonya itu, koreksi kalau saya salah Pak Limin ya, itu nggak menggiling, tapi dia ambil dari pusat penggilingan, dia ambil di sini, dibentuklah pentolan-pentolan itu, baru dijual begitu. Itu biasanya begitu. Nah, kalau yang model kedua ini, maka yang kita bisa sertifikasikan halalnya yang penggilingannya dari mulai pengadaan daging, siapa dagingnya, kalau dagingnya itu ke pemotongan yang sudah standar, kita bisa bikin sertifikasi halal kita penggilingannya. Tapi nama halalnya bukan ke tukang baksonya, nama Tugiminnya. Tukang baksonya nanti dia bikin prosesnya dari Pak Tugimin sudah dihalalkan, bukan Pak Tugimin halal ya, Pak Tugimin halal terus. Tetapi sampai dengan dia dari dagingnya, dari adonannya sampai keluar, itu yang dibikin halal. Jadi ada dua model, itu bisa. Nah Pak, kan halal itu kan bayar Pak. Ya.
Nah, bisa nggak Bang Sumsel Bubble kayak Kementerian Agama tuh provinsi tahun lalu cuma 20 Pak, 1 tahun. Ya, Nah, tahun ini bisa nggak Bang Sumsel Bubble tuh khusus buat bakso diadakan Pak? iya kita ada kegiatan yang namanya Gratis kegiatan itu. sertifikasi Karena halal. bayar mereka Pak. Iya kita gratisin, gitu ya. Gratisin. Cuma kan kalau 400 ini kan banyak gitu. Tadi kemarin saya bicara dengan tim mes gitu ya. Nanti tolong nggak ada orang Musaliah sini ya. Nanti Pak Pami nanti diskusi dengan Pak Tian, karena Pak Tian yang punya kita kasih titip di Pak Tian untuk yang halalnya itu. Khusus untuk yang bakso yang di Paguyuban ini kita coba bikin yang model pertama yang Gilingan. pengolahannya ini, penggilingannya ini dari Pak Tugimin dulu. Satu kita buat halal dulu. Satu udah selesai, Pak Tugimin kan nanti lempar kemana-mana tuh. Anggota. Nah kalau misalnya Pak Reno ini mungkin dari mulai A sampai Z. Kalau Pak Reno ini kan nggak perlu dibantu, dia malah bantu kita gitu kan. Ya harganya 300-an gitu, 300.000. Kalau Pak Reno itu berapa mangkok udah selesai gitu. Tapi yang untuk yang dorong-dorong ini melalui Pak Tugimin. Itu kalau nggak salah 1,8 Pak. Namanya? Biaya sertifikasi halal yang buat warung. Oh iya. Karena saya sudah pernah ada anggota PMP itu kita buat sertifikasi halal. Nah syaratnya itu Pak, satu administrasinya 1,8, Nah. kedua disurvei. Nah, bisa nggak dari Bang Sumsel Bubble? Jadi seluruh dari bakso ini Bang Sumsel Bubble yang menghandle-nya. Karena kayak Mas Reno itu sampai kalau nggak salah PIRT Pak, sudah ada PIRT. Nah jadi tinggal meneruskan halal. Cuman di halalnya ini Pak yang administrasi teman-teman. Kemarin kan saya bilang kalau Pak Rino itu bisa dia bisa sendirilah dari berapa bakso itu bisa. Tapi yang kita dukung itu yang dorongan dulu. Dorongan dulu. Ya dorongan gitu yang melalui ini. Gitu. Kita saling bisa kan? Saling subsidi lah gitu. Gitu ya. Siap. Jadi kita harus subsidi silang. Jadi silang sana subsidi kemana-mana gitu kan. Jadi intinya bisa. Sudah punya duit dia bilang bisa, apa lagi? Alhamdulillah, plus. Modelnya aja nanti kita ini kan. Ada lagi pertanyaan? Biaya, Nah, biaya. apa pembiayaan? Sekolah basic ada fasilitas Pak untuk pembiayaan. Biasanya mereka tentang modal. Oh iya. BSD sendiri Pak, untuk UMKM naik kelas. Ini Pak Reno contohnya udah naik kelas, udah kelas 3 sekarang ya. Jadi Pak Reno ini kita kan kalau kita lihat kur mikro kan di bawah 10, masih di bawah 10 juta ya. Kemudian mikronya sendiri sekarang 10 sampai 100 gitu ya. Koreksi kalau saya salah ya. Kemudian nanti dari 100 ke atas sampai 2M kalau nggak salah ya, sampai sekarang 10M kalau nggak salah, itu sudah masuk ke kecil, tapi datang itu menengah, dan lagi besar. Jadi satu contoh Pak Reno ini tadi saya bilang pakai suatu acara tadi awal adalah dia sudah naik tingkat dari 50, 100, sekarang 500 gitu kan. Ini sebagai contoh gitu. Ada pedagang bakso ya yang sudah naik kelas. Nah, Bang Sumsel Bubble tahun ini kita fokus bagaimana usaha-usaha kecil yang kita berikan itu bisa naik kelas, begitu. Nah kita harapkan begini, nanti yang sudah naik kelas ini di bawah komandonya Pak Tugimin itu membawa yang bawah-bawahnya ini naik lagi. Jadi di Paguyuban ini yang bagusnya adalah kita kekeluargaan gitu ya. Jadi teman-teman yang tadinya dorong-dorong ya mungkin akan naik menjadi punya lapak-lapak gitu ya. Nah itu kita berharap ada dorongan naik seperti itu gitu. Ya seperti burung terbang lah. Kalau Pak Tugimin dan udah bawa rombongan ini, kan tadinya awal Pak Tugimin waktu tahun berapa datang ke sini dia cerita dulu, itu udah banyak bawa nih burung-burung naik gitu kan ya. Nah tapi kan burungnya banyak nih. Nah nanti bikin lagi, ada yang terbang lagi pakai misalnya Pak Reno atau siapa, misalnya Pak Madut atau siapa, bikin lagi bawa rombongan lagi.
Jadi nanti banyak sekali burung-burung di depan yang ada kapal besarnya Pak Tugimin, tapi ada kapal-kapal perang-perangnya juga ada juga gitu yang gitu. Itu kita berharap seperti itu. Itu fungsi daripada kur cluster kelompok gitu ya. Cluster kita bikin cluster, makanya ini bentuknya cluster. Bapak tadi kan sudah ada beberapa keputusan ini yang naik kelas Pak. Tapi tadi Bapak bilang ada nangsitnya bergerobak yang menjadi target. Itu berapa Pak kalau target dari BSS ini? Silakan Pak Tugimin yang ini, karena beliau yang tahu tiap tahun berapa Pak Tugimin yang apa dorongan ini sekarang. Kalau yang dorongan itu bukan malah menambah Pak. Jadi tadinya itu dorongan yang mendapatkan dana 50 juta minimal, itu langsung mulai menginjak mencari warung. Gerobaknya ditinggalkan. Jadi yang bahkan itu malah bukannya nambah, bukan. Kurang. Naik ke level ke warung. Naik kelas. Naik kelas. Naik kelas. Jadi dari pertama 50 juta. Bukan maksudnya berapa banyak orangnya Pak? Jumlah orangnya Pak. Jumlah orang usaha baru ini Pak. Itu berkelompok Pak itu. Jadi banyak lah. Ulang tahun Pak Tuban bulan 11 mulai. Itu kumpul Pak. Ini yang kita kelompok masing-masing. Jadi setiap kelompok itu punya anggota yang berubakan. Jadi bukan seluruh yang kita pegang. Jadi yang mengetahui ketua kelompok. Banyak, tapi tidak begitu banyak lah. Ya, kayak anggota yang sekarang itu hampir mayoritas sudah punya warung. Dan punya warung sudah kelasnya ada tinggi sudah naik ke ruko. Itu kira-kira. Jadi Awalnya mereka jumlahnya nanti kita lihat ya. Tetapi memang ada yang awal-awalnya tuh yang sendiri-sendiri gitu ya, mungkin nanti digabung di dalam kelompok naik gitu. Nanti jumlahnya nanti Pak Tugimin lah yang itu. Mungkin Bapak punya jumlah sekarang ini yang masih dorongan, punya data Dorongan nggak banyak Pak, tetapi berapa totalnya Pak kira-kira? Kita ada. Hah? Sekitar 50. 50-an, 50-an tuh, Mbak. Sekitar kurang lebih. 50-an. Biasanya kalau bisnis Indonesia nanyanya berapa dengan angka itu? 50-an. Ada 5 bulan. Hah? Wilayah Platina ada 5 bulan menurut Pak. Ada 50-an per wilayah masing-masing. Nah itulah yang kita itu awalnya kita kasih mikro, nanti kita tingkatkan lagi dan lagi untuk jadi lapak. Gitu ya. Kalau semuanya punya lapak, bisa jadi kota bakso dong. Mulai belanja Pak, mulai belanja. Jadi Iya, mulai kuliner gitu kan. adanya kur itu Pak, jadi Iya. semangatnya luar biasa. Karena dia dapat modal tadi, jadi bukan selamanya hanya mendorong Pak. Iya. Mulai berangsur-angsur mencari Setuju. warung. Gitu. Pak Tugimin, gimana tanggapannya mendapat kunjungan dari Direktur Bank Sumsel Bubble nih? Dapat tanggapan Pak Tugimin. Oke, terima kasih banyak begitu atas kunjungannya di Bapak Dirut, termasuk Pak dan staffnya, tentunya suatu kebanggaan kita. Ya hujannya jam kerja Pak, jam jualan tapi tinggalkan dulu suatu kehormatan dengan Bapak Dirut, dengan Pak Hafiz ya, kepala tengah dan pada kawan-kawan ini semuanya tinggalkan Pak sini dulu Pak. Waduh, terima kasih. Terima kasih. Jarang bertemu dengan Pak Dirut. Wih. Nah, kemarin ulang tahun aja nggak bisa hadir. Iya, Karena makasih kebanggaan. Bapak. Mudah-mudahan tahun ke depan ini yang ulang tahunnya ke 32 tahun Pak, Oh, tanggal berapa sih Pak? November ya? November Pak. Diharapkan hadir di sana. Ya, Agak nyap-nyap, semoga ada yang hadir. Kayak gitu. Terima kasih banyak. Jadi sekali lagi dan hubungan dengan Pak Dirut, stafnya, baik kami selaku dan pribadi dan stafnya, terima kasih. Sebagai dengan kawan-kawan kita sangat semangat Pak untuk supportnya dan bantuannya jangan dikurangi malah ditambahin. Oh iya. Karena masih banyak yang membutuhkan. Iya. Cuman yang saya harapkan Pak ini karena anggota terus semakin masih ada satu batu yang punya pinjaman di lain kampusnya Pak. Jadi saya mohon izin bertanya gimana kalau take over Pak untuk Bank itu Ambil. bisa diambil. Ambil. Salah satunya Pak ada anggota kita yang kerja di Busri. Kerjanya di Busri Pak, gaji 20 juta. Punya utang sekitar 300 berapa Pak. Mau take over ke Bank Sumsel bisa atau tidak? Bisa. Bisa Pak ya? Dia bisa. Oke, terima kasih. Iya. Ini Mas Reno, tanggapannya Mas? Ngomong, beda lah. Itu ketua kau yang punya tempat. Bank Sumsel ini pokoknya kita sekarang jadi seperti ini. Alhamdulillah lah.
Saya terima kasih ya, ini sesuatu yang mengembirakan bagi kami ya, terutama dari Besbenian namanya, dipanggilnya orang Bubble itu Besbenian. Jadi terima kasih, karena kalau bapak-bapak meningkat usahanya, kami pun terkena dampaknya meningkat. Saya mohon maaf tidak bisa hadir kemarin ya waktu ulang tahun, tapi kami tetap, hati kami ada di sini. Makanya kami pas hari ini pun kami berkunjung ke sini dan membawa pasukan ini yang sering nanya-nanya banyak. Daripada nanya banyak, kita bawa ke sini aja biar apa bisa melihat, bisa ini gitu ya. Jadi temanya tahun ini kita mencoba untuk membawa tema UMKM naik kelas, gitu ya. UMKM naik kelas. Salah satu contoh kita sebut hero-nya ya, pahlawannya, pejuangnya adalah teman-teman ada di sini, Pak Tugimin, Pak Reno, dan Bapak ini adalah teman-teman pejuang daripada UMKM gitu kan. Karena UMKM ini menciptakan hampir 90% lapangan kerja di Indonesia. Jadi dengan adanya bakso begini, coba bayangin sekarang berapa Pak Reno punya pasukan berapa sekarang yang saya semuanya? Kita 20-an orang, bayangin aja. Kalau yang Pak Reno ini banyak, misalnya ada 5 saja sampai 100, pengangguran tidak ada, gitu kan. Nah ini yang kita lakukan. Jadi dengan adanya begini, insya Allah kemiskinan kita bisa tekan, kemudian juga yang semuanya masyarakat bisa makmur, gitu ya. Ini yang kita harapkan ke depan. Dan transaksinya Pak Tugimin memang sekarang ini transaksinya sudah pada berubah. Bakso harus siap-siap ke digital ya. Kita mulai dengan QRIS ya, kemudian pesanan antar, telepon gitu ya, online itu sudah mulai harus diinikan gitu ya. Dan juga kalau bisa juga ada Jumat berkah gitu ya. Kita kan banyak juga di lingkungan kita yang tidak mampu, ya mudah-mudahan ya 10 kantong bakso hari Jumat itu kita bagi-bagikan. Mudah-mudahan bisa menjadi menjadi amal kita gitu kan doa keberhasilan kita sebenarnya adalah doa daripada orang-orang yang di sekitar kita yang merasa kita bermanfaat bagi mereka. Nah, itu yang kita ingin lakukan. Saya rasa itu, terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan? Ini banyak pertanyaan yang kecil-kecil ini banyak Bu. Ini ya, ayo. Silakan. Pak, kalau untuk bakso sendiri atau dana UMKM ya, untuk perpelaksanaan bakso sendiri berapa, jamu berapa, yang di panen berapa? Kita ada kita clusterin ya. Jadi kita punya 2,4 triliun. 2,4 triliun itu kalau di bakso berapa ya Pak? 10. Jadi kita nggak kita gitu kan, tapi prioritas kita ke pertanian, kemudian juga bisnis UMKM yang kita bina gitu ya. Tapi bentuknya memang kita tidak bentuk satuan ya, tapi kita satuan ada satu nasabah, tapi kita bentuknya dalam bentuk satu klaster gitu ya, ada pembinaannya macam-macam, karena dengan klaster itu ternyata lebih bagus, lebih efisien, dan NPL-nya lebih terjaga gitu. Apalagi ada ketuanya seperti Pak Tugimin. Dan klaster itu kan nanti ada istilahnya kalau di Jawa itu tanggung renteng ya. Kalau temannya bermasalah ini kan ada simpanannya, ada simpanannya itu bisa bantu begitu. Itu jadi kita nggak itu kan, tapi utamakan kita adalah yang pertama utamanya itu di pertanian. Kita duluin pertanian. Tapi kita bagi 2,4 itu 2 provinsi ya. Sudah ya? Ya, silakan. Iya. Sama Marisa belum? Iya. Sama Marisa belum? Dari kota Palembang, Sumatera Selatan, reporter Satria, kameramen Ismail Alfahri, TV Gajah.